Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkahnya dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mestinya jadwal saya besok, jadi karena nggak ada yang isi. Jadi kita coba sama-sama belajar lagi mengenai kisah di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah kita sudah sampai pada ayat berapa kemarin ya? Ayat 65 masalahnya. Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad 'alimtumul ladzina 'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ayat 66. Walaqad 'alimtumul ladzina 'tadaw, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran. Minkum fis sabti, di antara kamu di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu ini merupakan nama hari yang memang ada di dalam Al-Quran. Hari Sabat, harinya kaum Yahudi. Dia kan punya namanya hari Sabat atau hari Sabtu. Ayatnya yang ini. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ini. Mereka melanggar perintah pada hari Sabtu, yaitu hari ibadahnya orang-orang Bani Israel, orang Yahudi. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina, karena mereka melanggar, sehingga Allah mengutuk mereka jadi kera. Nah, jadi masing-masing umat beragama, khususnya agama Samawi ini, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau umat Islam dia hari Jumat. Hari Jumat itu hari berkumpul, jamaah berkumpul dalam melaksanakan ibadah, yaitu sholat Jumat. Khususnya ya bagi laki-laki ya. Walaupun ada sebagian masjid, kayak di Cirebon itu kemarin, di masjid tempat saya itu hampir-hampir nggak kebagian tempat, karena kalau di situ hari Jumat Kliwon itu cewek-cewek pada Jumatan. Penuh banget, waduh, saya bilang susah, udah nggak bisa masuk. Dipisah memang, dikasih ini. Teman kan space-nya habis sama ibu-ibu, tante-tante, mbak-mbak, penuh. Tapi hanya Jumat Kliwon aja. Nggak tahu itu adab dari mana, emang dari dulunya di masjid itu doang.
Di masjid lain sih nggak ada Madinah kesepuan itu. Kalau Jumat Kliwon, udah dah. Kalau datangnya agak telat dikit aja, penuh, udah susah. Nggak bisa ada penduduk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hari Jumat sebagai hari beribadah bagi orang Islam. Itu kita ya. Nah, hari Sabtu, hari Sabat, ini adalah hari beribadah bagi orang Yahudi. Jadi kalau Al-Quran menyebut Yahudi itu biasanya dia bercerita mengatakan tentang agama, menyebut tentang agama ya, nama Yahudi. Tapi kalau kaumnya sendiri namanya Bani Israel. Dan adapun hari Ahad atau hari Minggu tersebut juga adalah waktu ibadahnya kaum Nasrani. Jadi masing-masing umat beragama ini punya waktu ibadah sendiri-sendiri. Itu sebabnya kalau di mayoritas negara yang Muslim ya, khususnya di Timur Tengah, ya liburnya hari Jumat. Kalau kita kan di sini liburnya hari Sabtu dan hari Minggu ya. Padahal kita ibadahnya Jumat. Jadi sangat disayangkan ya, belum di sini belum diterapkan. Wah, kalau libur tuh hari Jumat karena hari ibadah. Sabtu itu adalah hari ibadahnya orang Yahudi dan Minggu atau Ahad itu adalah hari ibadahnya orang Nasrani. Tapi karena kita mengikuti standar internasional, ya mau nggak mau liburnya Sabtu dan Minggu. Padahal kalau di Timur Tengah sana liburnya Jumat. Nah, di hari Sabtu ini Allah perintahkan kepada orang-orang Yahudi untuk khusus beribadah. Jangan kerja. Samalah dengan kita lah. Ada ya di surat Al-Jumu'ah itu kan. Jika sudah terdengar seruan untuk melakukan sholat Jumat, maka tinggalkanlah al-bai', jual beli. Ada orang yang sedang berbisnis, ada orang yang sedang sibuk dagang dan sebagainya, segera tinggalkan. Dan segeralah datangi masjid-masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kurang lebih perintahnya sama. Cuma beda harinya aja dan beda hukumannya. Mana enak banget umat Islam ini. Perintah Jumat, ada yang nggak Jumatan, tetap aja jualan, tetap aja sibuk ngurusin bengkel, ngurusin toko, ngurusin macam-macam kerjaan sebagainya, sehingga kelewat Jumatannya. Enak kita ya, kalau kelewat Jumatan ya udah gitu aja gitu, Pak. Ada yang mengganti sholat duhur ya masih mending lah. Ada yang sama sekali lewat bolong nggak Jumatan. Nah ini yang parah sebetulnya. Tapi Allah Maha Pengampun kepada kita, enak umat Islam itu. Coba kalau kayak umat Yahudi ini dikutuk jadi kera beneran. Qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hina. Jadi di masa itu jika orang di hari Sabtu tidak mau ibadah, jadi kera. Coba. Untung kita nggak kayak gitu ya. Kalau enggak, negara Indonesia ini udah banyak kera, penuh dengan kera. Ya Jumat. Selalu bermunculan kera-kera baru gitu. Jadi apa mata pencaharian mereka pada masa itu, pada waktu itu adalah mereka mencari ikan. Mencari ikan karena mereka memang hidup di pinggir pantai. Sebagaimana kita tahu mereka setelah lolos dari kejaran Firaun, ya mau nggak mau mereka akhirnya hidup di dekat sungai, dekat laut lah, pinggir pantai. Nah, setiap hari Sabtu Allah melarang
mereka untuk mengambil ikan di hari Sabtu, khusus hari Sabtu aja. Di hari lain silahkan, boleh. Nah, cuman mereka ngakal-ngakalin. Wah, hari Sabtu nggak boleh nih. Gimana caranya? Emang orang Yahudi tuh gitu. Apa namanya? Pintar gitu. Pintar tapi licik. Menggunakan segala, dari dulu gitu. Menggunakan segala cara untuk ngakal-ngakalin. Jangannya gitu. Jadi karena Sabtu itu dilarang, ya mereka membuat jaring di hari Jumat. Besok nggak boleh nih, hari ini dijaring dulu gitu. Jaring dulu semua hari Jumat. Jadi Sabtu memang nggak ngambil, tapi udah dipasang jaringnya. Jadi Minggu tinggal panen, tinggal ngambil doang. Nggak usah repot-repot lagi nyari ikan. Nah inilah yang namanya disebut dengan ngakal-ngakalin. Aktivitas ya mungkin di kita juga banyak yang ngakal-ngakalin ya. Kadang kalau saya lihat ya, ada yang nanya, Pak, sekarang kan udah zaman teknologi canggih, gitu kan. Bisa streaming. Boleh nggak sholat Jumat yang ngikutin di Mekah streaming? Gitu. Tapi itu namanya ngakal-ngakalin. Sekarang kan teknologi canggih. Kenapa kita kan kedengeran sholat Jumat tuh dari radio lah, dari internet lah, dari mana online. Udah kita sholat Jumat di rumah aja, tinggal pasang TV yang gede kan kedengeran tuh, ada khotbahnya, ada imamnya. Sama orang kita juga banyak yang berpikiran seperti itu. Intinya apa? Malas ke masjid. Intinya itu. Maunya enak, maunya nyaman. Di masjid kan desek-desekan ya, mana? Mungkin jalan dulu jauh dan sebagainya. Karena kan udah canggih, kerja aja bisa apa? WFH, work from home. Kenapa kita nggak ada JSH, JFH, Jumatan from home? Nah gitu. Kerja aja bisa Pak WFH, masa Jumatan nggak bisa? Tuh. Itu namanya ngakal-ngakalin seperti itu. Jadi ya inilah kelakuan ya. Dari dulu memang seperti itu gitu. Termasuk juga kita pengennya nyari yang gampang, nyari yang enak, nyari yang nyaman. Nggak mau repot, nggak mau susah. Nah, termasuk mereka ini. Untungnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Nggak Jumatan sekali masih dimaafkan. Nggak Jumatan 2 kali ya masih lah. Yang penting sholat duhur ya. Tapi kalau nggak Jumatan 3 kali, nah ini bahaya. Nggak boleh, tidak dilarang keras. Umat Islam tidak Jumatan 3 kali berturut-turut tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur ya. Jadi artinya masa iya 3 minggu berturut-turut sakit mau tiap hari Jumat kan gitu. Sudah ini Jumat sekarang aduh mungkin lagi nggak enak badan agak sakit ya udah nggak usah ke masjid nggak apa-apa boleh ada uzur karena sakit misalnya. Minggu depannya pasti belum sembuh juga masih batuk masih pilek misalnya nggak enak masjid ya udah boleh. Minggu ketiga masa nggak sembuh juga gitu kan ya sembuh nggak sembuh. Kalau udah minggu ketiga harus datang ke masjid Jumatan. Nah, apa namanya ada hadis Nabi yang mengatakan kalau nggak Jumatan 3 kali berturut-turut, nah ini ada apa namanya ada konsekuensinya. Ya begitulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya, termasuk juga pengingat dan pelajaran bagi kita bahwa kita pun saat diperintah untuk melaksanakan sesuatu ya sudah laksanakan aja sami'na wa ata'na, laksanakan, nggak usah diakal-akalin, nggak usah dicari-cari pembenaran.
Jangan dipikir Allah itu bodoh gitu. Allah tuh nggak tahu kan, seolah-olah Allah tuh nggak tahu isi hati kita. Mungkin kita berusaha untuk ngakal-ngakalin ya, sehingga kita merasa diri kita adalah pintar. Itu namanya sama aja kita dengan meremehkan ya perintah Allah. Seolah-olah Allah itu nggak tahu, seolah-olah Allah itu nggak melihat. Bahkan seolah-olah Allah itu nggak tahu isi hati kita. Padahal ya Allah Maha tahu segalanya. Kita lanjut di ayat ke-66, faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan hal tersebut sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian. Jadi kisah tadi ini untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh melaksanakan hal yang seperti itu. Bahkan walaupun hukumannya tidak sekeras zaman dulu. Zaman dulu itu hukumannya keras, tapi juga doanya makbul. Beda zaman sekarang. Zaman sekarang kita harus lebih banyak mengandalkan kepada usaha diri kita sendiri. Zaman dulu enak, Bapak dikasih sama Allah. Makanya ya hukumannya juga keras, karena zaman dulu lebih dimanja sebetulnya. Minta nyebrang laut, lautnya dibelahin. Minta air mancur dikasih dari batu, tinggal ngetok tongkat doang. Minta makanan dikasih makanan, mana dan salwa. Minta apa juga dikasih semua. Makanya sekalinya melanggar, ya berat juga hukumannya. Jadi kera. Ada juga yang hukumannya suruh bunuh diri, kisah yang lalu itu, karena mereka menyembah patung ya, anak sapi emas dan seterusnya. Maka kisah-kisah ini diceritakan di sini merupakan sebuah mau'izah atau pelajaran bagi kita sebagai contoh. Jangan sampai kita mengikuti apa yang telah mereka lakukan. Jadi di Al-Quran ini sebetulnya unik adalah kita udah mendengar atau membaca kisah pertama, kisah Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita ingat review ya ke belakang. Kemudian di sini kita sedang diceritakan mengenai kisahnya Bani Israel dan kaum Yahudi tentu saja. Apa bedanya? Kalau kita telaah lebih dalam, bedanya Nabi Adam dengan Bani Israel. Jadi gini, para mufassir mengatakan bahwa kisah Nabi Adam alaihissalam adalah sebagai contoh bagi kita bahwa tentang seorang manusia yang melakukan kesalahan tapi dia mau bertobat. Itu Nabi Adam. Salah Nabi Adam, bukan nggak salah, dia dosa. Tapi dia tobat. Dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah kedua adalah kisah siapa? Masih ingat nggak? Kisah iblis yang ceritakan. Iblis ini mengisahkan tentang makhluk Allah juga. Apakah dia berbuat kesalahan? Ya. Bedanya apa dengan Nabi Adam alaihissalam? Nah, dia nggak mau tobat. Dia malah sombong, merasa dirinya paling hebat,
merasa dirinya paling baik dan dia tidak mengakui kesalahannya. Ada contoh makhluk Allah yang berbuat dosa dan bertobat, yaitu Nabi Adam, dan diampuni dosanya. Ada contoh makhluk Allah yang berbuat dosa tapi sombong dan tidak mau bertobat, dan ya nggak diampuni, orang nggak mau tobat. Padahal di zaman Nabi Musa ini ada kisah lain. Iblis penasaran, nanya sama Nabi Musa, Musa, aku mau bertobat. Oh, kaget Musa. Yakin iblis? Ya kan? Iya deh, aku bertobat. Udah capek menggoda manusia mulu. Kamu kan bisa langsung berbicara dengan Allah. Bilangin dong sama Allah, aku mau bertobat. Iblis, benar. Lu yakin lu? Ntar udah gue bilangin lu melanggar lagi. Yakin? Swear? Terkewer-kewer. Swear. Ya udah, Nabi Musa datangin iblis gitu. Berdoalah Nabi Musa, ya Allah, ini ada hambamu yang dulu pernah berkhianat, tapi sekarang mau kembali ke jalan yang benar, ingin bertaubat. Iblis. Kata Allah, baik. Enak kalau gampang banget. Makanya kalau urusan sama Allah tuh gampang, simple, tinggal minta pasti dikasih. Yang susah tuh urusan sama manusia, ribet, banyak syarat, banyak macam-macam lah. Manusia itu pamrih. Kalau Allah mah nggak pamrih. Baik, kata Allah. Dulu waktu Adam alaihissalam pertama kali aku ciptakan, aku perintahkan dia bersujud dan dia nggak mau. Sekarang aku juga akan perintahkan dia untuk bersujud di makamnya Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan sama iblis. Sampaikanlah dari Nabi Musa alaihissalam kepada iblis. Iblis, tobatmu diampuni, tapi lu mesti sujud di makam Adam. Hah? Sujud di makam Adam? Waktu dia masih hidup aja gua nggak mau, apalagi udah jadi tanah sekarang. Oh, jadi bukannya Allah tidak mengampuni iblis, enggak. Allah mau mengampuni iblis. Itu tadi mau sujud enggak kepada Adam? Enggak apa-apa, Adamnya udah mati, udah nggak ada, jadi tanah, sujud di makamnya. Tetap perintah sujudnya harus dilaksanakan. Kata itu perintah. Sekali Allah mengeluarkan perintah, ya udah dia akan tetap jadi perintah. Dan kalau sekali itu dilanggar dan tidak bertobat, ya tetap itu akan jadi dosa. Jadi nggak bisa kita udah melanggar terus Allah ngerti sendiri, udahlah nggak usah minta ampun, Allah juga tahu gak dosa, kita juga diampuni, nggak bisa. Kita harus bertobat, kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah itu cuma satu permohonannya, ya udah minta ampun aja, sama kayak Nabi Adam. Dosa, bahkan diajarin gimana caranya bertobat, diajarin doa. Bacalah doa ini, nanti dosamu kamu ampuni. Udah, Nabi Adam manut, sami'na wa ata'na, ngikut perintahnya. Nah, yang ketiga ini kisah Bani Israil. Ini semua ini jadi contoh buat kita semua. Kisah Bani Israil. Apa bedanya dengan Nabi Adam dan dengan iblis? Bedanya apa? Bani Israil ini dosa lagi, taubat lagi, diampuni lagi. Dosa lagi, taubat lagi, diampuni lagi. Dosa lagi, taubat lagi, diampuni lagi. Terus begitu.
macam-macam dosanya. Nyembah patung, dosa, tapi diampuni. Tapi dengan syarat. Kemudian apalagi disuruh masuk ke Yerusalem dengan menunduk, dengan membungkuk, malah mundur, memantatin. Dosa lagi. Minta makanan udah dikasih mana dan salwa dosen katanya, dosa lagi, tapi diampuni lagi. Yang terakhir ini bukan yang terakhir, masih panjang nih ceritanya, ada lagi nanti. Mungkin hari Sabtu disuruh ibadah, nggak mau, dosa lagi. Akan ada yang jadiin kerak segala macam. Ya tapi habis itu diampuni lagi. Terus begitu. Jadi kalau Nabi Adam alaihissalam dosanya cuma sekali, bertobat diampuni. Iblis pun salahnya cuma satu, tapi nggak mau tobat, jangan diampuni. Jadi jangan dikira iblis itu makhluk yang brengsek, enggak. Iblis itu makhluk yang paling taat kepada Allah. Dia sudah beribadah selama 70.000 tahun. Tidak pernah melanggar perintah Allah. Tidak ada di bumi ini, di sudut manapun di bumi ini yang belum pernah dipakai sujud oleh iblis. Nggak ada seluruh bumi ini. Kita paling ada berapa titik doang yang kita pernah sujud. Paling ya di Pamulang, ya, di Jakarta. Tempat lain belum tentu. Ada nggak yang pernah sujud di Papua? Nggak semuanya gitu kan. Ada yang pernah sujud di Kalimantan, di Sulawesi dan sebagainya. Apalagi ada nggak yang pernah sujud di Alaska? Ada yang pernah sujud di Kutub Utara, Kutub Selatan? Nggak ada. Tapi semua tempat di bumi ini pernah dipakai sujud untuk beribadah kepada orang iblis dulunya. Sebabnya iblis diangkat jadi makhluk yang paling mulia sampai langit ke-7, setara dengan para malaikat. Dan itulah yang menyebabkan dia sombong juga. Iblis makhluk yang paling taat. Kesalahan cuma satu, tapi dia nggak mau tobat. Nabi Adam kesalahannya juga satu, tapi dia mau tobat. Nah Bani Israel ini atau Yahudi ini kesalahannya bertubi-tubi. Taubat lagi salah, diampuni lagi, taubat lagi salah, sama kayak kita. Ya kan? Namanya taubat sambal. Ya kan? Makan sambal pedes. Tapi dicocol lagi. Kayak ada teman saya orang bule. Dia bilang, saya heran sama orang Indonesia gitu. Udah tahu pedes. Kalau dia kan, ceritanya siapa dulu ya? Udah tahu pedes gitu kan. Sekali makan, udah dia mah berhenti. Kalau kita kan enggak, pedes terus aja. Makin pedes makin asik gitu, makin keringetan, makin asik kan gitu. Dimakan terus. Enggak berhenti. Jadi seperti itu. Ya semoga kita tidak menjadi siapa nih yang mau kita contoh. Kita nggak mungkin nggak punya dosa, intinya gitu. Tidak mungkin tidak punya dosa, tapi saat kita berbuat dosa, jangan menunggu kelamaan untuk bertobat. Karena yakinlah Allah itu Maha Pengampun. Orang Yahudi aja yang segitu bandelnya diampuni Allah asalkan dia bertobat. Bahkan iblis yang segitu bejatnya, kalau mau tobat diampuni Allah. Fir'aun sekalipun
hampir-hampir diampuni oleh Allah. Semoga kita tidak meniru seperti mereka. Jadi orang yang tobat sambal. Mungkin itu aja kali ya. Syuruk jam berapa nih sekarang ini? 42. Masih lama ya. Silakan barangkali ada yang bertanya atau mau didiskusikan. Kalau nggak ada, ya kalau nggak ada kita tambahin lagi lah. Masih ada banyak waktu. Kita lanjut dengan ayat 67. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum tadhbahu baqarah. Nah, ini baru masuk ke inti dari surat Al-Baqarah. Akhirnya muncul kata-kata Baqarah di sini. Kenapa sih surat Al-Baqarah itu menceritakan tentang sapi betina? Mana diceritain tentang sapinya? Nah, ini muncul ini di ayat ke-67. Kata-kata Baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa qala Musa, dan ingatlah ketika dikatakan kepada Musa, ketika Musa berkata liqaumi, kepada kaumnya. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyembelih tadbahu baqarah, menyembelih seekor sapi betina. Qalu, mereka bertanya, atattakhiduna huzwa, apakah engkau ngeledek ya gitu. Lu ngeledek gua, yang ngeledek kita ya. Kemudian Musa menjawab, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi ada satu kisah di sini, seseorang yang ada orang yang dibunuh di zaman itu. Orang yang dibunuh, kalau zaman sekarang mah udah canggih ya. Ada yang namanya forensik. Ada yang bisa cek DNA, bisa cek sidik jari, bisa cek CCTV. Walaupun CCTV-nya sering rusak. Nah, itu dia. Zaman dulu kan nggak ada DNA, ceknya nggak ada, sidik jari, nggak ada CCTV. Bingung kalau ada yang kebunuh, siapa nih yang bunuh? Gimana cara nyarinya? Yang paling gampang, ya minta sama Nabi Musa. Musa, kan? Minta gih sama Tuhanmu. Gitu. Tanyain deh, siapa nih yang bunuh? Musa nanya sama Allah, ya Allah siapa yang bunuh? Allah jawab, cari sapi, kamu sembelih. Lu ngejek gua yang ledek, gitu. Gua kan nanya siapa yang bunuh, kenapa gua disuruh motong sapi tuh? Gitu kan kelakuan orang Yahudi. Pengen dikasih tahu, ya kan, pengen ditunjukkan, tapi ya itu nggak mau melaksanakan ini ya, dikiranya ngeledek. Itu loh. Ibaratnya gini, ada ibaratnya gini, tanya deh sama polisi, cariin dong siapa yang bunuh, gitu kan. Terus sama polisi dimintain sama polisi dimintain dimintain sesuatu, terus dia bilang, ledek gua ya, gua kan nyuruh lu nyari pembunuhnya atau nyari ininya, tapi kok lu nyuruh gua kayak gini sih, misalnya gitu. Bagi mereka nggak masuk akal gitu. Ini gimana sih? Gua kan saya kan nanya siapa pembunuhnya, nanya kepada Allah. Kenapa Allah merintahkan kita untuk motong sapi, apa hubungannya? Gitu. Kayak di sini dikatakan, atattakhiduna huzwa. Gitu. Kamu ngeledek ya? Gitu. Enggak, kata Nabi Musa, apa yang mau ngeledek? Demi Allah, bukan a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah
aku nggak ngeledek. Emang diperintahkan seperti itu. Orang Yahudi tuh seperti itu. Dia merasa diledekin. Ya, nggak tinggal, padahal kan kalau kita ini ya udahlah tinggal dilaksanain aja gitu. Tinggal suruh potong sapi, ya tinggal potongnya sapi sambil tunggu aja, nanti kita tahu sendiri gitu apa nih sebenarnya di balik perintah potong sapi. Tapi dasar mereka memang begitu. Banyakan nanya, akhirnya ya mereka bingung sendiri. Tapi ini ada hal yang menarik ya di luar kisah. Jadi di penggalan kalimat awalnya ini dikatakan wa idz qala Musa liqaumihi. Jadi Al-Qur'an ini begitu detail dalam memilih diksi atau kalimat. Di sini katakan Nabi Musa berkata kepada kaumnya, liqaumi, kepada kaumnya. Jadi secara konsisten, kalau seorang nabi berkata kepada kaumnya, ya dia menggunakan kalimat ya qaumi, hei kaumku. Tapi ada satu nabi yang dari Bani Israel juga, dia tidak pernah mengatakan hai kaumku. Ada yang tahu nggak nabi siapa? Dia mengatakan ya Bani Israel, hai Bani Israel. Dia nggak pernah mengatakan hai kaumku. Ada yang tahu nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Di dalam seluruh Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam konsisten, nggak pernah mengatakan ya qaumi, nggak pernah. Dia selalu mengatakan ya Bani Israel, ya Bani Israel. Padahal dia nabinya Bani Israel. Tapi kalau nabi-nabi lain, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semua mengatakan kalimatnya menggunakan ya qaumi, hai kaum. Tuh. Cuma Nabi Isa yang tidak pernah mengatakan ya qaumi, dia selalu mengatakan ya Bani Israel kepada kaumnya padahal. Dan itu konsisten oleh Al-Quran seperti itu. Tidak pernah satu kali pun Al-Quran meleset salah saat Nabi Isa berkata menggunakan kalimat ya qaumi, nggak ada. Kenapa? Yang tahu. Karena kalau kita mengatakan ya qaumi, hai kaumku, artinya apa? Nenek moyang kita, orang tua kita, bapak kita, ya berasal dari kaum itu. Ya qaumi, hai kaumku. Tapi Nabi Isa, karena dia nggak punya bapak, nggak mungkin dia bilang ya qaumi, bapaknya bukan dari situ. Kan nggak punya bapak Nabi Isa, hanya punya ibu. Makanya dia nggak pernah mengatakan ya kami ya Bani Israel, ya Bani Israel. Tuh. Dan itu konsisten dikatakan oleh Al-Quran seperti itu. Dan menunjukkan bahwa Al-Quran secara tidak langsung mengatakan Nabi Isa tuh nggak punya bapak, memang benar. Bukan Allah bapaknya. Gitu. Ya Bani Israel selalu menggunakan kata Bani Israel. Jadi di sini diperintahkan Bani Israel untuk mencari bakoroh, sapi yang betina tapi ya. Kalau sapi jantan apa syaratnya? Bakor, nggak ada tamar butohnya. Setelah diperintahkan itu mereka berkata lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Nah. Ya udah deh, kalau lu memang nggak ngeledek gue, tanya nih tapi lagi sama Tuhan udah. Kan? Dia maunya sapi yang bagaimana? Kan banyak tuh sapi.
kan? Mau yang gemuk, mau yang kurus, mau yang hitam, mau yang putih, ya kan? Mau sapi Bali, sapi limosin, yang mana nih? Tanya sama Tuhan lu. Biar kita jelas nih, sapi kan banyak macam-macamnya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr awanum baina dzalik. Kemudian Allah berfirman menjelaskan, sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, lagi sedang-sedangnya lah, nggak terlalu tua tapi juga nggak terlalu muda, katanya. Pertengahan. Baina dzalik, maka di antara itu. Faf'alu ma tu'marun. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Suruh kerjakan. Cari udah pokoknya sapi ya yang lagi sedang lah. Enggak terlalu tua tapi juga enggak muda-muda banget. Jangan sampai nyari yang batibul. Ada tuh sekarang batibul, ada lagi apa? Bukan 3 bulan, itu masih terlalu muda kalau gitu kan. Sekarang kan paling enak tuh kalau sate batibul di bawah 3 bulan, masih muda, dagingnya nggak keras. Tapi yang terlalu tua dagingnya keras, enak. Pokoknya yang sedang lah, yang nggak terlalu tua dan juga nggak terlalu muda. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Nih, tanya lagi mereka, ini kelakuannya ini. Kasih tahu, pokoknya yang terlalu muda nanya lagi. Apa? Ma launuha. Warnanya apa? Kan banyak gitu. Sapi yang enggak terlalu muda, enggak terlalu tua tuh banyak. Mau yang putih, mau yang hitam, mau yang merah. Warnanya apa? Jelasin dong. Yang lebih detail. Tuh. Pengakuannya orang Yahudi itu banyak nanya. Makanya ada sindiran ya. Orang kalau banyak nanya kayak Yahudi gitu. Karena ya memang begitu. Sebenarnya udah jelas tapi ya begitu. Sengaja gitu banyak nanya. Nyusahin diri sendiri sebetulnya. Jadi bertanya itu kan cuman punya berapa alasan? 3 alasan yang bertanya. 1, dia bertanya karena nggak tahu. Nah itu oke. Emang dia nggak tahu bertanya. Kedua, dia bertanya ngetes. Bener kan orang ini tahu, dites. Bener kan nih Ustadz? Bener kan nih ahli nih? Tanya ngetes. Tapi ketahuan tuh biasanya orang yang ngetes tuh. Sialan, coba lagi dites. Gitu, tahu dia. Tapi yang ketiga ada nih, yang bertanya sebenarnya malas ngerjainnya. Nah, ini harusnya malas, dia masuk ogah-ogahan. Beli beras dong. Dia malas ngelayanin lagi, malas ngelayanin. Beras apa? Yang yang beras apa ya macam-macamnya. Nah, misalnya rojol lele. Yang jenis mana? Nah, gitu. Itu kelihatan banget untuk orang lagi malas ngelayanin. Malas banget. Jadi nanya mulu. Nanya itu bukan karena nggak tahu, juga bukan nanya karena nggak tahu, nanya karena dia malas ngerjain. Supaya apa? Ya dia nggak bolak-balik nyari lagi yang jelas. Yang berapa kilo? Nah, gitu. Nanya lagi. Mau bungkusnya pakai apa? Kan udah jelas, udah beli. Lama-lama kesel juga kan mau beli. Udah nggak jadi ya. Gua ke warung sebelah aja. Gitu. Kenapa? Kan banyak nanya. Nanya karena malas. Nah, ini ya udah kayak gini kelakuannya. Nanya karena malas ngerjain sebenarnya. Disuruh cari sapi. Nanya yang bagaimana? Kasih tahu yang nggak tua, yang nggak muda, nanya lagi. Yang warnanya apa? Ya kan? Lalu Allah jelaskan.
Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun naudhirin. Safra itu yang kuning tua. Warnanya apa? Banyak kuningnya kuning tua. Sampai ditanya kuningnya kuning apa nih gitu kan. Tadi nanya lagi kalau kuning apa? Makanya di sini langsung dijelasin kuning tua. Jangan sampai dia nanya lagi ntar. Maksudnya gitu. Makanya Allah di sini detail. Kuningnya kuning tua. Dia nanya lagi kuning apa nih? Kuning pelangi, apa kuning lele koneng. Dikali kan ada namanya lele koneng. Kuningnya kan beda. Apa kuning apa? Nanya lagi. Makanya kuning tua. Langsung dijelasin di sini. Detail. Yang kuning tua yang kalau orang-orang ngelihatnya tuh apa seneng, enak, dipandang. Wah bagus sih sapinya. Kan ada sapi yang agak kuning tua gitu kan. Seger. Itu udah jelas banget sebetulnya. Tapi apa yang mereka katakan? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqarata tasyabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Ya kan? Dia bilang masih enggak jelas gitu. Masih belum jelas aja sih. Coba yang lebih detail deh gitu kan. Yang kuning juga banyak sapi. Sapi yang enggak muda, yang enggak tua, ya kan. Sapinya betina udah jelas tuh, sapinya betina udah jelas bukan sapi jantan. Ya kan, yang enggak muda dan enggak terlalu tua. Kemudian yang warnanya kuning. Banyak sapi yang warnanya kuning yang seperti itu. Yang mana maunya? Yang lebih detail kayak yang lebih jelas, lebih spesifik gitu. Padahal kan tinggal diambil aja sih ya. Kalaupun banyak ambil salah satu kan gitu. Selesai. Potong sapinya sesuai perintah enggak. No banyak no Musa no lihat no sapi no di kandangnya. Tuh yang ono juga sama kriterianya tuh. Dia enggak terlalu tua, enggak terlalu muda dan warnanya kuning. Yang ono juga sama, yang ono juga sama, yang ono juga sama. Jadi yang mana yang maunya yang mana? Yang jelas dong. Tuhan ente kalau ngasih instruksi nggak jelas kayak gitu. Kurang ajar betul. Terus apa katanya Nabi Musa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul ard. Nah, ini dia. Yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Lebih susah lagi carinya kan. Jadi dia harus nanya nih, mana sapi yang tadi itu betina, nggak tua nggak muda, warnanya kuning, ya kan? Belum pernah dipakai ngebajak tanah, mumet loh. Ya kan? Dan belum pernah juga untuk mengalir tanaman sehat dan nggak ada belangnya. Nah, udah detail banget tuh. Mereka berkata, qalul ana, baru nih. Jelas katanya gitu. Jita bil haqq. Nah, itu baru nih benar-benar jelas sekarang terang benderang. Itu dari tadi kayak ngasih kriteria yang detail yang jelas itu. Tapi akhirnya mereka apa? Begitu dicari sapi, tanya sama yang punya kan. Sapi lu yang kuning ini udah pernah bajak belum? Udah. Ya udah lah tiap hari gua pakai bajak sawah. Yang ono udah juga. Yang ono udah, yang ono. Lah ini bagaimana udah semua? Nah, bingung sendiri mereka akhirnya. Bingung. Nyari keliling desa, nyari ada nggak sapi yang kayak gitu kriterianya yang belum pernah dipakai ngebajak? Nggak ada, nggak ketemu satupun. Wah, akhirnya mereka, mana Musa nih? Lah lu sih gitu kan. Tadi kriterianya udah jelas kuning, udah ambil aja yang mana yang kuning.
Nggak perlu lebih detail lagi nih, tanya lagi detail. Salahnya Tuhan, nyalahin lagi Tuhan. Nggak ada yang begitu. Kata Nabi Musa, nggak mungkin Allah itu salah, pasti ada. Lu cari sampai ketemu. Cari, akhirnya ada ketemu. Ternyata ada sapi yang si kriteria seperti itu, dia lepas dari kandangnya. Waktu mau dipakai ngebajak, lari ke hutan. Lu carilah di hutan. Ada sapi 2 gua dulu punya. Tapi udah lepas. Dia ke hutan lari. Wah, berarti itu sapinya tuh. Allah kan maha tahu dia. Ada sapi yang lepas di hutan. Yang marahnya kayak gitu, sifatnya kayak gitu, kriterianya kayak gitu. Cariin biarin rasain, capek-capek. Capek dia nyari ke hutan rame-rame, nyari sapi. Yang lepas itu. Akhirnya ketemu, weh Musa ketemu nih katanya. Ketemu sapinya. Akhirnya setelah mereka itu kalau orang banyak ngeyel kepada Allah ini apa? Menyulitkan diri sendiri, nyusahin diri sendiri. Yang tadinya gampang ya kan, potong sapi betina, bakoroh. Langsung aja selesai udah gitu loh, ya kan? Atau minimal potong sapi betina yang mana? Yang nggak terlalu tua, terlalu muda, udah ambil udah. Mau warna kuning ya, warna hitam, warna putih, potong selesai. Nanya lagi terus. Akhirnya apa, nyusahin diri sendiri. Kecuali yang belum pernah dipakai ngebajak. Wah, ada susah. Untungnya ada yang lepas satu kan. Allah maha tahu. Oh ini nih satu-satunya yang ada di sini. Ya nggak mungkin salah, nggak mungkin itu. Dan mereka nggak akan nanya lagi, udah. Itu kesel juga Allah kalian tanya-tanya mulu. Nah, kan nanya lagi udah pokoknya. Lo tahu cuma ada satu-satunya sapi ini itu dan itu sapi di hutan. Makanya kasih kriteria seperti itu, cari di hutan, ketemu akhirnya disembelihlah sapi itu. Nih udah ketemu, sembelih, nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu kan gitu. Hampir aja nggak melaksanakan karena memang nggak ada sapi yang kayak gitu. Hampir aja mereka nggak nyembelih. Ujung-ujungnya kenapa? Karena kebanyakan nanya. Setelah ketemu disembelih lah akhirnya. Apa yang terjadi setelah sembelih? Nah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apa nih? Kenapa kok nyari orang pembunuh, kok motong sapi ini kenapa? Nah, nanti dijawab di ayat-ayat berikutnya. Silakan bagi ada yang ingin bertanya atau mendiskusikan suatu hal. Kalau tidak, kita tutup aja pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Semuanya berasal dari ketidaktahuan diri saya sendiri. Dan jika ada yang benar, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dari kebenaran Al-Qur'an. Tadub dengan doa kabatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.